Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamul Huda. Saya dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila adalah suatu ideologi negara yang dianut oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, proses pengesahan Pancasila sendiri itu melalui proses yang panjang. Di antaranya yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila dilakukan pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa salah satu seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, beliau menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu internasionalisme atau berperi kemanusiaan. Yang ketiga tentang mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan berkebudayaan. Kelima gagasan tersebut dinamakan Pancasila. Kemudian proses yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Nah, sidang BPUPKI yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 akhirnya disetujui naskah awal yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta inilah terdapat rumusan Pancasila, yakni pada alinea keempat. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skema Jepang, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika dan sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan meluluh lantakkan kota tersebut, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah. Dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Memasuki periode yang ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila. Nah, sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara dan akhirnya disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Dan akhirnya Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu meliputi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga, persatuan Indonesia, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.